Sama siapa kita sering bergaul? Dengar baik. Makanya firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk apa? Merusak kebiasaan yang baik. Tapi dengan sadar kita bergaul kepada sesuatu yang tidak benar. Waktu kamu bergaul kepada sesuatu yang tidak benar, kamu sedang membiarkan hal-hal yang jahat, yang kotor itu masuk dalam hidupmu. Dengar baik, setiap kamu ini wadah. Kalau firman bilang, kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Allah. Berarti tempat kediaman Allah. Kalau dulu bait suci dibangun di dalam bentuk tembok, bangunan, semua dilapisi emas. Sekarang tidak. Kamulah baitnya itu. Namun di dalam perjalanan kamu setelah kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membiarkan semua yang ada di dalam dirimu ini kamu isi oleh apa? Tahu. Kalau kamu tidak bisa mengkamiri orang, kamu yang dikamiri. Yang dibilang Kak Yos tadi, mengkamiri itu seperti adonan. Kamu tahu ragi, siapa yang suka buat kue? Ada kan? Kalau kamu suka buat kue, otomatis kamu pasti pakai ragi. Mungkin kue-kue tertentu enggak pakai ragi. Tapi kebanyakan dia pasti pakai ragi. Untuk apa? Mengembangkan. Apakah adonan tepung 1 kilo, raginya 1 kilo? Tidak. Sedikit aja, benar? Sedikit saja sudah mengkamiri seluruh adonan. Itu sebenarnya kebenaran, deh. Tapi kenapa kebenaran terlalu sulit mengkamiri dan memenuhi hidupmu? Kenapa kebenaran firman Tuhan ini terlalu sukar untuk tumbuh di dalam hatimu? Kenapa kebenaran tentang firman Tuhan sulit hidup di dalam hatimu? Yang lahir Kristen dari kecil. Boleh angkat tangannya adekku? Oke, thank you. Aku anggap kamu semua lahir Kristen. Oe Kristen. Sekolah minggu. Kamu bersyukur kamu ikut sekolah minggu. Aku lagu anak sekolah minggu banyak gak hafal. Kenapa? Gak pernah sekolah minggu. Kalau pernah pun jarang. Oh ada satu. Setinggi-tingginya langit. Nah itu. Lagu sekolah minggu. Aku baru banyak dengar lagu sekolah minggu setelah di STT. Baru di kanan kau ada. Di kiri. Baru. Kamu bersyukur mungkin dari kecil kamu sudah dengar itu. Ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk mengajari kamu kebenaran. Ada orang di samping rumahmu, di gerejamu yang memberi seluruh hidupnya untuk memberitakan kebenaran buat kamu. Pertanyaannya sederhana. Dari usia 0, di sini yang 20 tahun siapa ada? Oke. Yang di atas, yang di bawah 28 ada? Angkat tangan yang di bawah 28. Oke. Di bawah 28. Yang 28 tahun angkat tangan. Siapa? Yang 28 tahun angkat tangan. Ada? Angkat tangan aja. Siapa? Nggak. Oh, berarti cuman kami beberapa orang yang cukup muda. Yes. Amin. Tenang deh. Kamu akan melihat. Nanti kamu akan ada di posisi yang seperti ini. Ya, tapi ini aku akan kasih tahu kamu. Dari usia 0, katakan kamu sampai 20 tahun. Oke? Katakan kamu 21, 22. Ya. Segitu. Dari awal kamu hidup, mak bapakmu sudah beritakan kebenaran buat kamu. Kamu sadar atau tidak sadar, tapi di dalam rohmu pasti mengerti. Pasti tahu itu. Enggak mungkin enggak. Gitu. Mulai kamu menginjak usia balita, batita, terus diajak ke sekolah minggu, dengar worship, dengar kebenaran, dengar firman, terus diberitakan buat kamu. Pertanyaan kakak satu. Katakan kamu sudah dengar 500 sampai 1000 khotbah selama usia kamu 20 tahun. Oke? Sudah dengar ya 500 sampai 1000 khotbah. Berapa yang tumbuh? Berapa firman Tuhan yang jadi dalam hidupmu? Berapa yang sudah kamu lakukan? Berapa yang sudah kamu hidupi? Tapi kamu dengar dari kecil firman Tuhan. Tapi nggak hidup. Kenapa?
Ini perjalanan. Waktu kamu terima Tuhan Yesus, I don't care kamu dibaptis pakai percik, lempar, tenggelam, apapun. Terserah. Tapi waktu kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu dijadikan satu dengan roh Tuhan. Jadi satu. Tahu tidak? Kehidupan ilahi tidak bisa bercampur dengan yang najis. Seperti kamu. Seperti aku. Kita ini najis waktu dosa masuk. Kamu terlahir ke dunia dari emakmu. Sudah keturunan orang berdosa. Sekalipun belum buat dosa. Tapi kamu namanya keturunan orang berdosa. Tidak bisa hilang dari identitasmu. Tidak bisa. Tapi Kristus datang. Dengar baik. Dia bukan hanya lahir. Tapi firman bilang. Tadi yang Yohanes 10 ayat 10. Dia bilang, aku datang. Untuk apa? Memberikan hidup. Hidup dalam. Dia tidak hanya lahir buat kamu. Dia datang dari tempat yang kamu tidak bisa jangkau sendiri. Kamu tidak bisa ke surga dengan caramu. Kamu tidak bisa sampai kepada Bapa dengan caramu. Kamu tidak bisa berdamai dengan Tuhan dengan caramu. Kamu pikir kamu berbuat baik setiap hari, kamu bisa layak. Nonsen. Tidak bisa. Tapi ini aku akan kasih tahu kamu sesuatu. Ngajarin kamu. Dari seluruh kebenaran. Supaya kamu punya dasar untuk hidup di kampusmu. Kenapa begitu? Kamu bisa jadi orang yang ngalamin Tuhan. Atau kamu jadi orang yang tidak sama sekali ngalami Tuhan. Tanya kakakmu yang semesternya di atasmu. Berapa dari angkatan mereka yang hilang? Dan tidak menutup kemungkinan kamu juga yang baru. Kenapa? Kamu tidak punya dasar untuk tetap diam. Tinggal dan percaya bahwa Kristus punya rancangan buat kamu. Kalau kamu punya dasar, kamu akan tetap tinggal dan selesaikan sampai akhir. Mungkin aku yang akan terus suruh kamu pergi. Usir kamu. Kakak ini siapa usir aku? Aku masih semester 4. Udah aku tambah 1. Kemarin 3, hari ini 4. Besok kita ketemu, aku tambah lagi. Kenapa deh? Ini satu hal yang harus kamu ngerti. Nah, ini perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Kamu belum kenal Kristus. Kamu belum sadar kalau dia ada di dalam dirimu. Kalau kamu sadar, kamu tidak akan berlaku sembarangan. Kamu akan menyembah Tuhan dan tanganmu ini tidak terlalu sulit terangkat. Ada yang punya jam tangan di sini, punya gelang, punya itu semua. Ada? Yang ada. Coba angkat tanganmu. Coba angkat tangan, 2 tangan. Ada? Berat enggak? Berat enggak? Kalau tidak berat, kamu akan dengan percaya. Karena Kristus di dalammu, kamu akan sembah Tuhan, angkat tangan. Kak, di gereja aku gak biasa angkat tangan. Shh. Aku gak peduli gerejamu. Yang aku peduli firman ngomong apa soal itu. Itu. Kenapa terlalu berat? Karena kamu tidak sadar. Christ in you. Kristus di dalammu. Apa yang dia sudah lakukan buat kamu. Apa yang sudah dia berikan buat kamu. Baca ayat yang Kak Uni sampaikan tadi. Ratapan 3, 24. Ratapan 3 ayat 24. Ratapan 3 ayat 24. 2, 3. Tuhan adalah bagianmu. Oke. Kamu akan lihat sesuatu. Oke.
Ratapan 3, 2, 4 sekali lagi. 2, 3. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Justification, sanctification, glorification. Apa? Inilah timeline perjalanan hidup seorang Kristen. Kenapa begitu? Ini perjalanannya. Pertama, kamu harus tahu, kamu mengalami pembenaran. Oke? Tanpa pembenaran, kamu tidak mungkin layak di hadapan Allah. Tidak bisa saat ini kamu beribadah. Karena itu aku bilang sejak awal, kamu tidak bisa sampai kepada Tuhan tanpa Roh Kudus yang membenarkan kamu. Sekarang bilang sama aku, yakinkan dirimu. Katakan, Roh Kudus di dalamku. Kristus di dalamku. Aku berharap ini bukan cuma omonganmu. Kenapa? Kalau kamu lihat, yang punya handphone ada terjemahan lain, NLT. I say to myself, the Lord is my inheritance, therefore I will hope in Him. Apa artinya? Aku berkata kepada diriku, I say to myself, the Lord is my inheritance. Apa itu? Tuhan adalah warisanku. Karena itu aku akan berharap di dalam Dia. Dengar baik. Kenapa dibilang di dalam? In Him. Kenapa dibilang di dalam? Kenapa tidak dibilang di luar? Kenapa tidak di dalam? Karena hanya di dalam Kristus kamu berhak menerima seluruh janji Allah. Cuma di situ. Jadi kalau kamu ngerti, dibenarkan. Dibenarkan ini bukan kamu ada di luar Kristus. Tapi kamu ada di dalam Kristus. Karena itu sekarang kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu berdoa dengan nama itu. Kamu manggil ya Aba ya Bapa. Karena apa? Roh anaknya ada di dalam kamu. Sudah di dalam kamu. Already in. Sudah di dalam kamu. Jadi kalau kamu mau benar, kamu gak bisa benar sendiri. Kamu benar oleh karena Tuhan Yesus. Jadi gimana caranya? Inilah perjalanan timeline. Supaya kamu ngerti. Kamu akan lihat satu sepanjang kehidupanmu. Supaya kamu tidak gagal. Supaya kamu ngerti bahwa waktu aku hidup sebagai Kristen. Aku tidak hidup di luar Kristus. Tapi aku hidup di dalam Kristus. Di dalam. Buka Yohanes 15. Yohanes 15. Dengar dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu harus ada di dalam Dia. Pembenaran ini kamu peroleh dari apa? Kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu terima Dia, Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan hanya ke atas, di dalam kamu. Sekarang Roh Kudus tinggal di mana? Di dalam di mananya? Di lambung. Kau pikir Tuhan Yesus bercampur sama kotoran di situ? Di mana? Tidak hati nurani sayangku. Tidak di iman adikku.
Di rohmu. It's okay, thank you sudah berani menjawab. Di roh. Manusia terdiri atas tubuh, jiwa. Dia tinggal di rohmu. Kenapa? Karena kamu sudah jadi baitnya sekarang. Dia tidak tinggal. Kalau tidak ada di tempat ini yang sembah Tuhan, dia tidak ada di tempat ini. Kamu pikir Tuhan penunggu tempat kosong kayak setan? Tidak. Tempat dimanapun dia bisa ada. Tapi kalau dia tidak disembah di situ, tidak diagungkan, tidak ada yang menjamu kehadirannya, dia tidak akan ada di situ. Sama kalau kamu tinggal di dalam kamarmu nanti. Bergaul karib dengan kakak-kakakmu yang dahsyat dan luar biasa itu. Kamu tinggal bareng mereka. Kalau kamu ikut kelakuanmu seperti mereka, aku percaya di kamarmu pun tidak akan ada Tuhan. Kenapa? Hanya mereka yang menjamu kehadirannya, yang menghargai kehadirannya. Tuhan ada di situ dan berkenan di situ. Sekalipun kebenaran yang sesungguhnya dia ada di dalam kamu, tapi dia tidak buat apa-apa buat hidupmu. Karena itu, waktu kamu ada di dalam kamarmu, jangan sembarang berdoa. Kalau ada kakakmu bilang sok suci, bilang sama dia, kau yang sok suci. Hanya yang butuh Tuhan yang akan terus datang. Kalau tidak butuh Tuhan, kamu lihat kehidupan mereka. Matamu buka. Dan jangan goblok untuk berteman dengan mereka yang tidak tahu kebenaran. Jangan biarkan hatimu dikamiri oleh apapun yang bukan dari Tuhan. Ini yang harus kamu ngerti. Pembenaran terjadi di dalam rohmu. Jadi rohmu itu dan tidak bisa berdosa. Kecuali kamu pergi dan tinggalkan Yesus. Sangkal dia. Baru kamu habis. Tapi selama kamu ada di dalam Kristus, kamu terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tetap di dalam dia. Kamu tetap dibenarkan. Itu kenapa kamu bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan berani. Kamu tidak lagi menuduh dirimu, aku ini kotor. Siapa bilang kau bersih? Tidak ada yang bilang kau bersih. Tidak ada yang bilang kau suci. Kau memang najis dan kotor. Tapi karena dia dibenarkannya kamu jadi layak. Di hadapan Tuhan kamu jadi layak. Karena roh anaknya, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dipandang layak. Seharusnya tidak layak. Dilihat dari sudut manapun, kamu cocok dihukum mati. Tapi Kristus datang bukan hanya lahir. Alkitab bilang dia datang. Diutus. Dia datang sebagai manusia. Jadi manusia. Untuk apa? Menebus manusia. Pembenaran. Pembenaran ini terjadi di mana? Roh. Di rohmu. Baru ada perjalanan yang satu lagi. Sanctification. Apa ini? Pengudusan. Kenapa? Pengudusan ini perjalanan yang harus kamu alami. Tadi justification, pembenaran. Kamu harus memperkatakan kebenaran, Dik. Nggak bisa tidak. I say to myself, sekarang bagaimana kamu mau tahu kebenaran itu? Kalau kamu tidak baca Alkitabmu. Kamu baru rajin baca Alkitab nanti di STT kan? Kenapa? Karena sekolah Kristen. Jangan kamu pikir semuanya baca Alkitab di situ. Goblok semuanya di sana. Sampah. Yang kalau dia sadar dia sampah, dia akan berubah. Kristus yang ubahkan. Selama dia tidak sadar dia sampah, sampai dia lulus pun dia tetap sampah.
Karena tidak sadar. Hidupnya dia berikan untuk dunia. Tapi dia tidak tahu ada roh seorang pribadi yang merindukan untuk setiap kamu bergaul dengan dia. Nggak tahu. Karena itu kau harus lihat. Jangan terpengaruh. Jangan ikutan bodoh. Kau jangan ikutan bodoh. Amin. Ada yang baru jangan ikutan bodoh. Amin. Kau bebal. Aku berdoa kamu pulang. Karena sudah banyak yang kutengking dan pulang. Giliran kau yang kutengking dan pulang. Kenapa? Tidak berguna. Dan kamu tidak tahu apa sebutan hamba Tuhan. Kamu nggak tahu. Sebenarnya aku mau bicara soal itu buat kamu. Apa itu? Tapi tidak sekarang. Pengudusan, inilah perjalanannya. Di jiwamu. Kenapa? Jiwamu ini perlu ngerti kebenaran. Karena sebelum kamu ngerti bahwa kamu sudah diselamatkan, kamu selama ini hidup sebagai Kristen biasa aja. Ke gereja ya ke gereja, tapi firman gak tumbuh dalam hidupmu. Jangan salahkan pendeta yang khotbah. Kamu. Firman Tuhan bilang di Matius, tanah itu, hati itu, 4 jenis. 1, pinggir. 2, berbatu-batu. 3, semak duri. 4, tanah yang subur. Itu tentang hatimu. Hatimu yang mana? Pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak duri, atau tanah subur. Waktu benih ditabur, kebenaran ditabur, hidup tidak di dalam hatimu. Mungkin kamu bersemangat, tapi tiba-tiba dunia datang menghimpit kamu, kekhawatiran datang, kamu langsung tidak percaya firman. Berarti bisa semak duri tanah hatimu. Dan kamu perlu dibersihkan. Oleh apa? Yohanes 15 tadi bilang apa? Oleh sebab firman yang kuberitakan kepadamu. Di jiwamu. Yang kamu harus baca firman, baca firman, baca firman. Supaya apa? Kamu bisa memperkatakan kebenaran. Tanpa kamu baca firman di sini, kamu tidak bisa memperkatakan kebenaran buat hidupmu. Karena tadi itu, my inheritance, warisanku. Kamu tidak tahu dan tidak sadar apa yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Kamu datang kepada Tuhan bukan sebagai pengemis, tapi sebagai anak. Karena kamu anak. Kamu diangkat sebagai anak-anak Allah. Di mana ada Tuhan yang seperti itu? Kamu cari di seluruh kepercayaan. Tidak ada Tuhan yang seperti itu. Yang menyatukan dirinya dengan kamu yang najis. Disatukan, dibawanya kamu di dalam hubungan dengan Bapa, dengan pribadinya, Yesus, dan dengan Roh Kudus. Ini kamu perlu renungkan every day. Jadi firman yang kamu baca bukan karena kamu baru tiba di STT baru kamu baca. Kakak-kakak kamu juga yang di belakang gak baca firman. Jangan contoh mereka. Goblok semua itu. Munafik. Karena tidak benar mereka. Berdiri di atas dasar kebenaran yang teguh. Kalau benar katakan benar. Tidak, tidak. Itu kebenaran. Jadi kalau kau dengar nanti kakak-kakakmu. Hormati kakak tingkatmu. Tanya dia. Kau sudah hormat belum? Supaya mereka tidak sembarangan dengan kebenaran. Kebenaran terlalu dijual murah dari mulut mereka. Jadi kalau ada kakak-kakakmu kayak gitu. Tanya dia. Kakak sudah menghormati. Supaya dia tahu diri. Selama hidupnya. Belum ada dia menghormati orang. Kesombongan yang dia pelihara. Dan aku berkata kepadamu, jangan demikian. Amin. Kalau kamu masih tetap demikian, turunlah kutuk itu buat kamu. Kutuk apa? Kebodohan kakak-kakakmu.
Aku duluan hidup dari kamu. Dan duluan sekolah di sana. Dan aku ngerti apa aja setannya di sana. Jadi aku kasih tahu kamu dasar supaya kamu tetap di sana dan menyelesaikan sampai akhir. Amin. Amin. Aku enggak mau kamu tiba-tiba keluar. Bukan panggilanku. Pulang sekarang. Jangan di sini. Tanya kakakmu, udah ada yang pulang mau nikah. Goblok. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang Tuhan sediakan. Itu kabar-kabar seperti itu apa nggak mengganggu sekali? Goblok itu. Kamu juga. Jangan kamu pikir tidak ada yang hamil di luar nikah. Ada. Dan orangnya sempat ditaruh di tempatku. Malam-malam mau tak cekik, mau tak pukul. Ngomongnya rohani, tapi goblok. Itu kakak-kakakmu. Supaya kau ngerti. Kebenaran tetap kebenaran. Jangan dipotong. Kalau kamu diajari hormat sama mereka, hormatlah. Berikan hormat kepada mereka yang layak menerima hormat. Tapi jangan ikuti perilaku mereka yang tidak sesuai kebenaran. Kamu yang menentukan sendiri sama siapa kamu boleh dikamiri dan tidak. Supaya kamu punya dasar untuk kamu berjalan dari semester 1 sampai 8. Kecuali kamu mau putus di semester 2. Itu. Aku sudah rasakan bergumul dengan Tuhan. 4 jam kutunggu Tuhan. Di depan hall kampus kalian dulu lapangannya kaos. Lapangan bola karena di atas lagi renovasi. Di tiang gawang. Duduk 4 jam 7 sampai jam 11 malam. Tunggu Tuhan. Kenapa? Aku isi banyak pengetahuan di sini. Sampai aku tidak bisa percaya dia. Aku minta tanda Tuhan. Ada tidak engkau? Kalau ada tolong kasih 1 tanda. Bahwa engkau ada. Tapi tidak ada tanda sama sekali. Sampai aku balik ke kamarku dengan hati hancur. Ada seseorang yang telepon aku. Dia tanya, kamu kenapa? Aku ceritakan. Aku lupa dia ngomong apa. 1 kebenaran dari mulutnya. Membuat aku percaya sampai hari ini. Bahwa Yesus Kristus Tuhan. Karena ini perjalanan. Jangan munafik. Ini yang aku harus nyatakan buat kamu. Kamu harus baca firman di sini. Supaya jiwamu ngerti. Karena jiwamu ini terlalu banyak apa? Lihat kenyataan hidup. Nanti yang kamu lakukan apa? Oh, di STT kan ada beasiswa. Nanti aku ambil beasiswa. Jadi kau gak sadar diri. Kamu dikirim sama orang tuamu sebulan. 500, 1 juta. Tapi kamu gak mau bayar uang kuliahmu. Handphonemu sampai 2, 3. Handphonemu iPhone 20. Tapi kamu gak mau bayar uang kuliah. Dan kamu bilang, ini dong firman dong, kamu munafik. Dengar? Jadi kalau kamu ngerti firman, kamu akan bisa bertanggung jawab untuk hidupmu. Kamu akan bisa berlaku benar di kampusmu. Karena ada Roh Kudus yang tolong kamu. Di area pengudusan inilah sampai hari ini kamu masih hidup. Kamu terus mengalami pengudusan. Firman, baca supaya kamu bisa mengatakan kebenaran. Buat siapa? Dirimu dulu. Supaya keadaanmu, identitasmu yang lama ini, manusia lama, itu benar-benar hilang dari hidupmu. Dan kamu akan ngerti, aku ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku perkatakan dalam nama Yesus. Tuhanku bagianku. Tuhanku kekuatanku. Tuhanku kekayaanku. Yesus pujianku. Cuma Yesus aja. Tidak ada yang lain. Kalau kamu ngerti dan terus bicara kebenaran. Terus baca kebenaran. Hidup di dalam pengudusan setiap hari.
Karena gak bisa deh. Kamu tidak baca firman terus kau mau kudus, mau benar, gak bisa. Harus baca firman. Supaya satu, kamu ngerti janji Tuhan buat hidupmu. Yang kedua, supaya kamu dibersihkan dari semua itu. Semua, memori-memori manusia lamamu. Kamu sudah dibaptis. Ada yang belum dibaptis? Yang gak peduli. Oh, belum. Belum. Oh, nanti tak baptis kamu. Kok kakak udah pernah baptis orang? Baptis, pernah aku baptis orang. Satu dengan Kak Dimas, dengan satu kakak lagi. Bapak ini datang karena dibawa satu teman. Pincang, pakai tongkat, cari istrinya 2 tahun. Karena dia usir sendiri. Ngomong nggak jelas, pakai kertas. Lalu di situ aku minta satu kakak beritakan Injil. Beritakan Roh Kudus dorong. Lebih spesifik. Aku beritakan lebih spesifik. Mau gimana? Nggak ada kolam. Di kosku tidak ada kolam. Di kosku cuma ada bak mandi. Bak mandi. Orang lumpuh dimasukkan situ. Mana? Kasihan. Apa aku bilang? Ambil air. 1 gelas. Mau terima Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat. Aku gak kasih tahu dia apa agamanya, whatever. Gak peduli. Mau. Langsung percik aja di situ. Kenapa rupanya? Jadi ini bukan tentang yang mana yang benar. Tapi kalau kamu sudah ngerti yang benar yang mana, yo lakukan. Kamu sudah dibaptis semua. Terus hidupmu apakah berubah? Waktu kamu dibaptis dibilang apa? Yang lama sudah berlalu. Baru sudah datang. Yang lama udah mati. Kamu yang baru hidup di dalam Kristus. Pertanyaannya, hidupmu masih sama atau udah berubah? Masih sama kak, berarti bodoh. Karena kamu tidak tahu kamu di dalam Kristus. Kalau kamu ngerti, hidupmu tidak akan sama deh. Tidak akan sama. Karena aku ngalamin perubahan itu. Bukti yang hidup di belakang. Ada bukti yang hidup. Kamu belum jumpa dengan manusia lama. Jadi tidak usah jumpa dengan itu. Sudah mati. Ngapain dia harus dibangkit-bangkitkan? Tidak perlu. Tapi dia sudah mati. Sekarang di sinilah. Kamu sekarang berjalan di sini. Pengudusan tiap hari. Sampai di bagian yang terakhir. Di tubuh. Baca. Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. 2, 3. Berupa dengan tubuhnya yang mulia, turut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. 51 sampai 53. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. 42 sampai 44. 2, 3.
Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Ini pemuliaan. Perjalanannya itu begitu. Dari kamu dibenarkan dulu, rohmu dijadikan sama ilahinya. Bukan berarti kamu jadi Allah. Tidak. Dibenarkan di dalam Dia. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena penebusan Kristus. Kamu benar sekarang tinggal di dalam Dia. Tapi untuk menghidupi perjalanan keselamatanmu, kamu harus mengerjakan itu. Ada namanya pengudusan di jiwamu. Yang setiap hari kamu harus baca firman. Jangan tinggalkan firman. Kamu baca kayak baca novel kok. Baca. Kamu lebih banyak baca Instagrammu, benar? Novel-novelmu. Aku juga pengguna media sosial. Tapi jangan biarkan itu melekat di hatimu. Selalu sadari bahwa aku ini perlu dan butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh kamu. Dia tidak butuh kamu. Tapi kalau dia tinggal di dalam kamu. Karena kamu spesial di matanya. Karena kamu kesayangannya. Lalu sampai kepada pemuliaan, glorification. Di mana tubuh. Nanti di masa depan. Tubuhmu akan diubahkan. Jadi apa? Tubuh kemuliaan. Yang tidak bisa mati. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Amin. Kamu sudah tidak takut lagi. Semua yang ditakutkan orang-orang cuma satu, mati. Kenapa orang takut tua? Karena bentar lagi mati. Kenapa dia takut mengkerut? Makanya dia operasi ini dan itu. Karena dia takut menolak tua. Takut. Padahal kalau putih rambutmu. Wah, Alkitab itu dahsyat. Di orang-orang tua ada hikmat dan kebijaksanaan. Wah, putih rambutmu. Tapi ada orang yang lihat udah berubah aja sedikit. Aduh gak bisa. Aku malu. Langsung disemirnya. Itu orang-orang tua. Tapi aku. Kalau nanti aku sampai tua. Aku gak mau semir ini. Kenapa? Sudah cukup di masa muda aku semir-semir. Sudah cukup. Sekarang biarkan dia alami. Kenapa? Ya itu menandakan. Tapi di sini semua orang takut mati. Tapi inilah kekristenan. Tahu, kami baru pulang dari Semarang kemarin. Tanpa sponsor. Kita tidak minta sama siapapun. Suruh anak-anak berdoa. Kita pergi ke sana. Gitu. Kita makan. Ya pengalamannya lucu-lucu. Gitu. Tapi asik. Kita nonton satu film. Ya, yang bagiku tidak terlalu menggerget sekali. Karena ceritanya kurang menarik. Tapi mereka nonton itu. Apa itu? Tentang filmnya ini tentang sekte sesat. Gitu. Sekte sesat. Ya pemuja setan lah. Begitu. Nah, bagiku esensinya aku nonton ini apa? Gitu. Tapi kalau kamu ngerti kebenaran, setiap bagian pasti bisa bicara kebenaran. Pasti. Kenapa? Pulang keluar dari tontonan itu, aku langsung bilang, inilah kekristenan yang paling unik. Kita ini begini, apa? Orang mati, orang itu cari cara untuk ke sana. Cari menyembah setan, menyembah apapun. Menyembah sesuatu yang mereka tidak bisa lihat. Tidak bisa rasa. Tapi sangat berpengaruh di kehidupan jasmani. Benar? Bisa mati. Bisa tersiksa, bisa cacat, bisa apapun. Gitu. Mereka yang menyembah itu upahnya mereka apa? Maut. Kematian. Tapi coba kamu lihat. Kamu nyembah Kristus. Kristus di dalammu, kamu sembah dia. Kamu memang mati secara apa? Mati manusia lamamu waktu kamu berdosa. Dibaptis. Tapi waktu kamu bangkit sebagai ciptaan yang baru. Di dalam Kristus memang kamu mati.
Tapi matinya apa manusia lamamu? Waktu kamu hidup di dalam Kristus, yang dia berikan apa? Kehidupan yang dia berikan. Coba lihat, orang yang menyembah setan upahnya mati. Kamu yang percaya Kristus Yesus, upahnya kehidupan buat kamu. Apa yang membedakan itu? Sangat beda. Walaupun sama-sama menyembah. Lihat. Jadi kalau kamu nonton, lihat sesuatu. Tuhan mau belajar apa? Sekalipun bagiku tidak menarik. Tidak ada sesuatu yang wow. Tidak ada. Tapi ya sudah. Aku percaya pasti ada sesuatu yang bicara. Itu semuanya. Hanya tentang itu. Kristus datang untuk memberi kamu apa? Hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu Kristus yang datang. Tapi kalau setan yang datang kehadirannya, dia akan merenggut kehidupan dari kamu. Itu setan. Jadi waktu kamu di dalam pemuliaan, perjalanan itu, ya, bukan hanya nanti kamu diubahkan. Tapi sekarang kamu sadar bahwa Kristus sudah menebus tubuh ini. Berarti apa? Sakit penyakit pun harus tunduk pada Kristus. Jadi kalau kamu sakit, kamu bisa berdoa. Obat apa tidak penting, Kak? Obat ya penting. Tapi pertama-tama itu loh, responmu yang pertama kamu lari kemana? Kalau kamu lari ke Tuhan, percaya sama Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh. Harus sembuh. Ada terlalu banyak mujizat kalau kita bicara di sana. Terlalu banyak. Tapi inilah perjalananmu selama kamu jadi ke Kristen. Kamu jadi Kristen. Bukan hanya Kristen agama. Kamu Kristen pengikut Kristus. Pegang imanmu. Pegang kebenaran yang kamu terima. Sehingga waktu kamu ada di kampusmu. Kamu hidup dengan benar. Bisa memilah mana yang benar. Mana yang salah. Mana yang tidak patut dicontoh. Mana yang harus dicontoh. Karena Tuhan sudah memberikan teladan di tengah-tengah kamu. Sudah ada orang yang tinggal di tengah-tengah kamu. Dan mereka ada yang benar, ada yang salah. Tinggal kepalamu itu. Di dalam kepalamu ada otak. Tinggal otakmu itu ikut sapa. Sorry dek, aku cukup keras untuk ngomong seperti ini. Aku dari Sumatera. Ya, walaupun keturunan Jepang. Asik. Tidak hilang dari dulu. It's okay. Tapi tak bilang kamu. Tetapkan hatimu. Amin. Karena kamu akan jumpa saya. Wah. Kalau kamu jumpa saya akan ngomong terus kebenaran buat hidupmu. Supaya kamu tidak mengalami yang jahat itu. Kamu yang belum teguh akan panggilanmu. Kamu yang belum teguh atas identitasmu. Dengar baik. Christ in you. Kristus di dalammu. Amin. Katakan sama kakak, Kristus di dalamku. Kristus di dalamku. Aku tak kurang suatu apapun. Baca terakhir. Mazmur 23. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 23. 1-6. Kita baca sama-sama. Katakan. Tadi itu loh. Seperti di Ratapan 3 ayat 24. I say to myself. Oke, kamu tahu kebenaran sekarang. Sekarang kamu katakan kepada dirimu sendiri. Ngomong sama dirimu sendiri. Ngomong buat dirimu sendiri. Jadi kalau kamu memandang firman, jangan bilang firman itu cuma berlaku 2000 tahun lalu. Atau berabad-abad yang lalu. Tidak. Firman Tuhan sampai hari ini masih eksis. Masih mengatasi zaman. Dia tidak pernah diatasi zaman. Ini firman. Dari seluruh kitab di dunia, dia yang paling banyak dicetak, dikopi. Dan ada sekitar 24.000 manuskrip lebih dari autograf yang asli. Jadi, kalau ditanya Tuhanmu nyata atau tidak, yes! Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Karena dia Alfa dan Omega. Baca, karena kamu ngerti. Ini ayat buat aku. Oke? 2, 3. Tuhan adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan kebenaran every day di dalam kamar, dimanapun. Dimanapun, nanti kita akan bicara tentang karunia-karunia roh. Tapi ini dulu dasar, supaya kamu ngerti kenapa kamu hidup di sana. Dan nanti ada retreat, Senin dan Selasa. Ada orang-orang yang akan membagikan kebenaran buat kamu. Dan jangan pernah cuman ngerti, ya itu firman biasa. Enggak, sudah cukup. Kekanak-kanakannya sudah cukup. Amin. Amin. Sudah cukup kekanak-kanakannya. Sekarang yang menentukannya adalah roh yang di dalam kamu. Biarkan dia menguasaimu. Biarkan dia memimpin kamu, membimbing kamu. Biarkan dia yang menunjukkan jalan dan arah yang benar buat kamu. Amin. Tutup Alkitab.